Teorema Pitagoras. Pembelajaran 1. Peserta didik dapat memahami konsep Teorema Pitagoras dengan benar. 2. Peserta didik dapat menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui dengan tepat. 3. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan Teorema Pitagoras dengan tepat dan cermat. Asal-usul Teorema Pitagoras. Pitagoras berasal dari nama seorang filsuf Yunani pada tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Tetapi sebenarnya walaupun disebut Pitagoras, penemu pertamanya bukanlah filsuf ini. Karena teorema Pitagoras ini sudah digunakan sebelumnya oleh bangsa Babilonia, Mesir, dan Tiongkok. Teorema Pitagoras menjelaskan mengenai hubungan antara ketiga sisi yang ada pada segitiga siku-siku. Ingat, segitiga siku-siku mempunyai ciri sudut yang menghadap ke sisi miring adalah sebesar 90 derajat. Pada suatu segitiga siku-siku berlaku panjang kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Pada segitiga siku-siku ini, kita misalkan sisi miring adalah C, sisi alas A, kemudian sisi tegaknya B. Untuk menentukan sisi miring, itu kita menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan untuk menentukan sisi alas, itu kita menggunakan rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, atau A sama dengan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Dan untuk menentukan sisi tegak, itu kita menggunakan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, atau B sama dengan akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Contoh soal. Yang pertama, nyatakan hubungan yang berlaku mengenai sisi-sisi segitiga pada gambar di bawah ini. Pada gambar segitiga ini, sisi miringnya diketahui sebagai P, kemudian sisi alasnya sebagai R, dan sisi tegaknya itu sebagai P. Sesuai dengan prinsip teorema Pitagoras sebelumnya, itu untuk menentukan sisi miring, maka kita dapat rumus Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat. Dan untuk menentukan sisi tegak itu kita gunakan rumus P kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurang R kuadrat. Dan untuk menentukan sisi alas itu kita gunakan rumus R kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurang P kuadrat. Jadi hubungan yang berlaku mengenai sisi-sisi segitiga pada gambar di atas adalah Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat, P kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurang R kuadrat, dan R kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurang P kuadrat. Contoh 2. Perhatikan segitiga KLM berikut, di mana panjang KL itu 8 cm, kemudian panjang KM itu ditanya, kemudian panjang LM itu 6 cm. Dari segitiga di atas, tentukan panjang KM, kemudian keliling segitiga KLM. Untuk menentukan panjang KM, kita gunakan teorema Pitagoras di mana sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang diketahui. Di sini KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Ganti nilai KL dengan 8, kemudian ganti nilai LM dengan 6. Kemudian kita kuadratkan, hasil dari 8 kuadrat itu 64, hasil dari 6 kuadrat itu 36. Kemudian 64 ditambah 36 itu 100. Dan untuk menentukan nilai KM itu kita cari akar dari 100, maka diperoleh nilainya 10. Keliling segitiga KLM itu sama dengan sisi KL ditambah LM ditambah KM. Jadi di sini didapat 8 tambah 6 tambah 10 itu 24. Contoh ketiga, perhatikan segitiga ABC berikut.
Dari segitiga di atas, tentukan panjang AC, kemudian luas segitiga ABC. Di sini AC ini sebagai sisi tegak, maka kita menggunakan rumus AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat, di mana BC itu kita ganti nilainya dengan 15, kemudian AB kita ganti dengan 9. Diperoleh 15 kuadrat itu 225, kemudian 9 kuadrat 81. 225 dikurang 81 hasilnya 144. Untuk menentukan nilai AC, maka kita cari akar dari 144 yaitu 12 cm. Kemudian untuk mencari luas segitiga ABC, kita gunakan rumus alas kali tinggi dibagi 2, di mana alasnya 9, kemudian kita kali dengan tingginya itu 12 dibagi 2. Kemudian 12 ini kita bagi dengan 2, diperolehlah hasilnya 6. Jadi 9 kali 6 itu 54 cm kuadrat. Contoh keempat, perhatikan gambar berikut. Dari gambar di atas, tentukan panjang AD. Pembahasan, sebelum mencari panjang AD, kita cari dulu panjang AC. Di mana AC ini adalah sisi miring dari segitiga ABC. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kita ganti dengan 12, kemudian BC kita ganti dengan 9. Diperoleh 12 kuadrat itu 144, 9 kuadrat itu 81. Kita jumlahkan 144 ditambah 81 hasilnya 225. Maka AC sama dengan akar dari 225 adalah 15 cm. Setelah diperoleh nilai AC, maka kita lihat segitiga ACD. AD merupakan sisi miring dari segitiga ACD, maka AD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat. Kita ganti nilai AC dengan 15, kemudian ganti nilai CD dengan 8. Maka diperoleh 15 kuadrat itu 225, kemudian 8 kuadrat itu 64. Kita jumlahkan 225 ditambah 64 hasilnya 289. Maka kita peroleh nilai AD itu akar dari 289 adalah 17 cm. Contoh kelima, sebuah tangga panjangnya 2,5 meter bersandar pada tembok. Jika jarak kaki tangga dengan tembok 1,5 meter, tentukan tinggi tembok. Kita buat gambar dulu. Di sini jarak kaki tangga dengan tembok itu sebagai sisi alas segitiga. Kemudian tangga yang bersandar pada tembok itu sebagai sisi miring. Kita buat di sini panjangnya 2,5 meter. Kemudian tinggi tembok itu sebagai sisi tegak, kita misalkan sebagai Y. Maka diperoleh penyelesaiannya Y kuadrat sama dengan sisi miringnya 2,5 kuadrat dikurang sisi alas 1,5 kuadrat. Hasil dari 2,5 kuadrat itu 6,25 dikurang dengan 1,5 kuadrat hasilnya 2,25. 6,25 dikurang 2,25 itu hasilnya 4. Maka kita peroleh Y sama dengan akar dari 4. Dan hasilnya Y sama dengan 2 meter. Jadi tinggi tembok adalah 2 meter. Soal ke-6. Andi, Boy, dan Ica mencoba untuk mengukur lebar sebuah sungai. Ini ilustrasinya. Jika jarak Andi dan Boy 40 meter, tentukan lebar sungai tersebut. Kita buat permisalan lebar sungai itu sebagai X. Dari gambar ini kita buat sebagai segitiga siku-siku, di mana jarak antara Andi dan Ica itu 50 meter, kemudian Andi dan Boy 40 meter. Maka untuk mengetahui lebar sungai itu sama dengan X kuadrat sama dengan 50 kuadrat dikurang 40 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan hasil dari 50 kuadrat itu 2.500 dikurang 40 kuadrat itu 1.600. Hasilnya 2.500 dikurang 1.600 adalah 900. Maka X sama dengan akar dari 900, diperoleh hasil X sama dengan 30 meter. Terima kasih, semoga kalian bisa memahami penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari.